Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Yubowo, NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah konfigurasi IP pada PC dan router. Nah, untuk langkah yang pertama, terlebih dahulu kita membuat topologi jaringannya. Nah, berikut adalah topologi jaringan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah membuat topologi jaringan seperti ini, kita tentukan dulu ring IP pada jaringan pertama dan subnet max-nya. Untuk mencari tahu ring IP dan subnet max pada jaringan 1, langkah caranya adalah sebagai berikut. Diketahui jaringan 1 memiliki 26 PC yang dapat terhubung dengan network IP 192.168.1.0. Nah, caranya adalah dengan menghitung atau mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Caranya untuk mencari nilai X adalah dengan mencari pangkat yang paling mendekati dari jumlah IP-nya, yang tidak boleh kurang dari jumlah IP yang paling dekat dengan jumlah IP-nya gitu. Di sini sehingga menghasilkan 2 pangkat 5 yaitu sama dengan 32. Jadi yang paling mendekati jumlah IP-nya ini adalah 32. Jadi X sama dengan 5 host per subnet. Selanjutnya adalah mencari host per subnetnya dengan cara 2 pangkat X min 2. Karena X-nya tadi sudah diketahui, jadi tinggal memasukkan saja, yaitu dengan cara 2 pangkat X min 2 sama dengan 2 pangkat 5 min 2. Sama yang menghasilkan 30. Jadi jumlah host yang valid itu sama dengan 30. Setelah hostnya diketahui, selanjutnya adalah menghitung subnet. Karena X-nya tadi sama dengan 5, maka jumlah nolnya itu ada 5. Jadi menghasilkan seperti ini. Sehingga jumlah subnetnya adalah subnet max-nya adalah 255.255.244 sama dengan /27. Jadi subnet max-nya itu sama dengan /27. Selanjutnya menghitung ring IP. Karena hostnya tadi 30, maka ring IP-nya adalah dari 1 sampai 30, yaitu 192.168.1.1 sampai dengan 30. Setelah pada jaringan pertama diketahui, selanjutnya kita mencari network IP pada jaringan 2 karena belum diketahui gitu. Cara untuk mencarinya adalah dengan merubah IP address pada PC kedua dirubah menjadi biner. IP address yang diketahui adalah pada PC 2 IP address-nya adalah 192.168.2.2/25. Jadi subnet max-nya yang diketahui adalah 25/25. Jadi IP address sama subnet max-nya itu dirubah menjadi biner, sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan menggunakan rumus N, sehingga menghasilkan network IP yaitu 192.168.2.0/25. Nah, setelah IP address-nya diketahui, setelah network IP pada jaringan kedua diketahui, selanjutnya kita memasukkan IP network sama memasukkan IP address-nya di setiap PC. Caranya adalah klik PC, klik desktop, klik IP configuration, terus tinggal masukkan IP address, subnet mask sama default gateway-nya yang sudah diketahui tadi.
Selanjutnya ulangi langkah-langkah tersebut pada PC yang lainnya. Langkah-langkahnya tuh sama. Nah, setelah memasukkan IP address pada PC-PC ini, selanjutnya adalah mengkonfigurasikan router ke PC. Dan untuk mengkonfigurasikan router ke PC, caranya adalah klik router, klik fast either 0/0, klik router, klik config, klik fast Ethernet 0/0. Nah, tinggal memasukkan IP address dan subnet max-nya. IP address-nya ini kan 192.168.1.1. Ini sesuai dengan gateway yang sudah kita cantumkan tadi. Setelah itu klik kita centang on. Nah, dan ini kalau sudah hijau gini menandakan ininya sudah terhubung. Konfigurasi router ke PC itu sudah terhubung. Nah, selanjutnya mengkonfigurasikan dari router ke router 0 ke router 1. Nah, caranya adalah dengan klik serial 2/0. Nah, masukkan IP address dan subnet max-nya. IP address sama subnet max-nya yang ini. Nah, masukkan, lalu centang on yang ada di pojok kanan atas. Yang di pojok kanan atas. Setelah itu klik tanda silang. Ulangi langkah tersebut pada router yang selanjutnya. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah melakukan routing pada router maupun melakukan routing pada router. Nah, routing ini berfungsi agar kedua router atau PC-PC ini dapat saling terhubung dan dapat saling mengirimkan data. Nah, routing yang saya lakukan itu menggunakan routing dinamis. Nah, caranya adalah klik router, klik config, lalu klik pada routing ini klik RIP. Nah, selanjutnya tinggal masukkan IP network yang paling dekat. Karena IP network yang paling dekat itu adalah yaitu 192.168.1.0. Klik add. Lalu klik tambahkan IP network serialnya yang paling dekat. Yang paling dekat adalah 202.1.9.1. Klik add. Nah, setelah itu kalau sudah kayak gini itu berarti sudah masuk. Lakukan langkah yang sama pada router yang selanjutnya. 192.168.2.0. 192.1.9.0. Kalau sudah seperti ini, kita coba kalau sudah semuanya, kita coba cek apakah PC-PC ini saling terkoneksi. Nah, apabila hasilnya sukses, successful, maka pertandanya berhasil. Nah, ini
karena ini file gagal, berarti ada yang salah gitu. Kita cek lagi. This berarti kita cek lagi atau 68 kita coba ya selanjutnya. Satu 92 kita 168 titik 1 titik 6. Lalu kita coba lagi. Nah, itu sudah successful. Berarti tadi salah memasukkan IP address-nya. Coba ya, kita coba. Nah, itu sudah successful. Berarti kalau sudah sukses, berarti artinya kedua router ini akhirnya PC-PC ini sudah saling terhubung kayak gitu. Nah, untuk memasukkan routingnya itu bisa menjadi dua cara sebenarnya. Bisa melalui dua cara, yaitu bisa melalui config ini, juga bisa melalui CL ini. Ini melalui ini manual. Caranya apa ya? Caranya kalian mengisi sendiri. Ini cara manual tuh kayak gini. Apa ya? Masukkan codingnya sendiri gitu. Kalau ini langsung otomatis nggak perlu ngetik lagi gitu. Untuk memasukkan memasukkan IP fast internet untuk mengkoneksikan IP router pada PC sama router pada router itu sebenarnya juga ada dua cara. Caranya sama, melalui config atau melalui CLI gitu. Itu terserah kalian. IP-nya juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah sukses, berarti tandanya PC-PC ini tuh sudah saling terhubung. Untuk selain itu, untuk mengecek konektivitasnya juga bisa melalui cara ping, yaitu dengan cara klik PC, klik desktop, lalu klik command prompt. Setelah itu lakukan ping pada masing-masing PC itu. Ping, masukkan IP address-nya. 168.1.2. Nah, kalau udah replay seperti ini, berarti tandanya PC-nya itu sudah berhasil, sudah connect gitu, sudah connect. Coba kita coba yang lain. 92.168.2.3. Nah, ini tandanya PC-nya tuh udah connect. Dengan replay ini tandanya tuh udah connect gitu, udah saling terhubung gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kata-katanya belibet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.